A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Tentunya kabar yang baik. Kabar untuk kita masing-masing semoga sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, begitu juga diri saya mohon doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungannya. Sahabat pun demikian tentunya untuk sahabat dan keluarga sahabat. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah diiringi dengan suara burung yang berkicau, suara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengan kicauannya membuat diri kita seraya tenang, tentram. Dan di kesempatan pagi hari ini pun saya di tepatnya adalah di sebuah taman yang sedemikian rupa dibuat oleh ibu-ibu PKK di daerah Bandung, di daerah tempat saya berada. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk melihat satu ayat yang betul-betul kita coba untuk menghayatinya, mentadaburinya. Yaitu satu ayat yang ada di dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36. Ada beberapa poin di satu ayat ini sahabat-sahabat rahimakumullah. Wa may ya'shu, dan siapapun yang tidak mengindahkan, yang tidak memperdulikan, wa may ya'shu an dzikri, peringatan Allah, siapapun yang tidak memperdulikan azikr, Al-Quran tentunya, wa may ya'shu an dzikrir rahman, yang azikr atau Al-Quran itu, kitab suci itu diturunkan oleh Ar-Rahman, Allah dengan sifatnya yang maha kasih, maha sayang. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu, maka Allah diamkan untuk mereka, untuk dia, syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka syaitan itulah yang menjadi penyertanya. Sahabat-sahabat, ada beberapa poin di satu ayat ini. Yang pertama adalah siapapun dia yang tidak memperdulikan, siapapun dia yang tidak peduli terhadap apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman, terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Allah, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, Dzikrir Rahman, kitab suci. Adzikr, nama lain dari kitab suci Al-Quran itu adzikr, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat sayang, yang bersifat kasih sayang. Nuqayyid lahu syaitanan, maka Allah biarkan syaitan yang menyertainya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, apabila kita hayati dari satu ayat ini, sungguh sangat luar biasa. Sangat-sangat bisa memilukan hati apabila kita hayat. Sangat-sangat berbahaya jika kita tidak memperdulikan apa yang telah Allah jelaskan ini. Wa may ya'shu, siapapun dia. Orang-orang kafir tentunya tidak akan peduli terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Tetapi di sini siapakah yang tidak memperdulikan? Yang tidak memperdulikan ini adalah sebagaimana yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ketika kita lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Allah mengingatkan,
Allah mengabadikan bagaimana keluh kesah Rasulullah, bagaimana rasa prihatin Rasulullah SAW diadukan kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi tahudul hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku tidak mempedulikan apa yang telah Engkau turunkan, yaitu Al-Quran. Kaumnya sahabat-sahabat rahmatullah, bukan siapa-siapa, kaumnya tentu spesifik lagi, lebih khusus lagi adalah kaum yang menyatakan bahwa dirinya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW keluhkan yang demikian. Wa may ya'su, apa yang terjadi hadirin rahmatullah, jika siapapun terutama umat Nabi Muhammad yang menyatakan dirinya umat Nabi Muhammad tidak mempedulikan azikr, tidak mempedulikan azikr Al-Quran, maka coba kita lihat yang notabene bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Tentunya yang tidak mempedulikan Al-Quran ini kemudian tidak akanlah memiliki kesamaan, tidaklah kemudian memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinya menjadi orang yang kasih dan sayang. Jauh sekali dari sifat kasih dan sayang sebagaimana Allah bersifat kasih dan sayang. Toh kita senantiasa berucap Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti pula bahwa sepanjang perjalanan hidup kita ini hendaknya kita ini memiliki sifat kasih dan sayang. Bukan bengis, bukan sadis, bukan kejam. Tidak demikian siogianya hadirin rahimakumullah orang-orang yang kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kasih sayang ini. Maka dengan kembali berpegang kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, az-zikr ini, seseorang itu memiliki sifat kasih dan sayang, jauh dari bengis, keji, kejam, jauh sekali dari berbuat yang namanya pembunuhan. Tidak akan melakukan hal yang demikian sahabat-sahabat rahmatullah. Amayyasu al-zikr rabbah nuqayyid lahu syaitanan. Yang berikutnya sahabat-sahabat rahmatullah, bahwa siapa yang tidak memperdulikan apa yang diturunkan oleh Allah yang bersifat kasih dan sayang ini, maka Allah biarkan setan menguasainya. Na'udzubillah min dzalik hadirin rahmatullah. Siapa itu setan? Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita anak cucu Adam ini. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Di ayat lain diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa syaitan itu betapa dia telah berhasil menyesatkan anak cucu Adam banyak. Adakah kita satu di antara yang disesatkan? Tentunya kita tidak menginginkan hal yang demikian. Allah diamkan, Allah biarkan orang yang tidak kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah, syaitan menguasainya, dan syaitan itu menjadi penyertanya hadirin rahimakumullah. Sahabat-sahabat yang disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Coba kita lihat betapa ketika syaitan sudah menguasai dirinya, maka syaitan itu menghalang-halangi dia dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Wa yasabuna annahum muhtadun. Namun dia menyangka bahwa apa yang dijalaninya tetap dalam keadaan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan terjadi hadirin rahimakumullah. Sudah sesat jalan, tapi kemudian merasa masih saja di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa bahwa apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang merupakan kebaikan, pembangunan, tapi sesungguhnya tidak demikian. Sahabat rahimakumullah. Pada kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Tidak, kami tidak melakukan perbuatan kerusakan kok. Ujungnya adalah tidak, kami tidak melakukan pembunuhan kok. Pembunuhan yang kami lakukan adalah pembunuhan yang berdasarkan aturan kok. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayat menegaskan ala innahum humul mufsiduna walaki yasun. Sesungguhnya mereka itu telah melakukan perbuatan kerusakan, tapi mereka dalam keadaan tidak sadar. Jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, betapa berbahayanya ketika siapapun, khususnya adalah umat
muslim, khususnya adalah diri kita masing-masing, alangkah berbahayanya ketika tidak memperdulikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kasih sayang ini. Wa may ya'su an dzikrir rahman, siapapun yang mengabaikan, yang tidak peduli terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kasih sayang, maka Allah diamkan, dia dikuasai oleh setan. Setanlah yang menjadi penyertanya. Setanlah yang kemudian selain penyerta menjadi penasehatnya. Dihalang-halangi oleh setan itu dirinya dari jalan yang benar, yang kemudian dia menyangka bahwa dirinya benar saja. Ditegaskan oleh Allah, tidak, kamu sesungguhnya tidak melakukan perbuatan kebaikan. Kamu sesungguhnya telah melakukan kerusakan, tetapi kamu dalam keadaan tidak menyadarinya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, 1 atau 2 ayat ini mengingatkan kepada kita, ayo sama-sama kita kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kasih sayang. Yang diturunkan oleh Allah yang bersifat kasih sayang tentunya bukan untuk membuat diri kita menjadi orang-orang yang susah, jadi orang-orang yang celaka, jadi orang-orang yang kemudian mendapatkan azab, siksa dalam hidup dan kehidupan di dunia sampai pada kehidupan di akhirat. Waspada hadirin rahimakumullah, waspada sahabat-sahabat rahimakumullah, dengan surat 43 ayat 36-37 ini. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa yang tidak memperdulikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang notabene bahwa Allah itu bersifat kasih sayang, maka Allah biarkan setan menguasai dirinya. Setan menjadi penyerta dirinya. Dan setan itulah yang menghalang-halangi dirinya dari jalan yang benar. Dibelokkan, dibengkokkan oleh setan ini dirinya menjadi orang-orang yang sesungguhnya sudah sesat jalan, tapi masih menyangka bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu kebenaran. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian, dengan kita benar-benar kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membacanya, mempelajarinya, menghayatinya, memahaminya, yang kemudian mengamalkannya bersama-sama. Demikianlah sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.